pertama, sehingga para kader untuk bisa memenangkan hati rakyat cuma 3 yang menjadi persyarat. Yang pertama, kader Demokrat harus bersih. Bersih dalam arti dia menjunjung tinggi harkat dia sebagai makhluk termulia dari semua makhluk di dunia ini, lalu menjaga kehormatan sebagai kader, dan yang ketiga, dia tidak boleh terjebak dalam politik yang terhina, yaitu korupsi dan nepotisme. Itu yang pertama, soal bersih. Yang kedua, soal cerdas. Para kader harus mampu membaca keinginan rakyat dan juga perkuat integritas dan intelektualitas. Karena kader politik ini dia nanti akan menjadi kader yang punya kekuasaan politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Dia harus mengerti benar persoalan rakyat. Yang ketiga, harus santun, membangun komunikasi santun dengan rakyat. Itu etika politik sebagai dasar seorang politisi Partai Demokrat. Yang kedua, strategi untuk ke depan, pertama ada 3 hal. Kami akan memperkuat struktur partai, mulai dari tingkat DPC, PAC, ranting, dan anak ranting. Struktur ini kami akan bekali dengan doktrin partai. Apa itu partai politik? Kenapa Demokrat lahir? Siapa tokoh simbol-simbol Partai Demokrat? Dan Partai Demokrat ini udah 10 tahun pernah berkuasa dan memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, kami nanti dalam proses pencalekan memperhatikan 2 hal yang memang pokok, yaitu orang muda dan perempuan. Orang muda menjadi faktor utama untuk kita bersama-sama memenangkan pertarungan. Yang kedua, perempuan juga kita dorong untuk melakukan konsolidasi untuk merebut kekuasaan. Dan tentunya ada juga 20% para senior yang bisa mengkombinasi 2 kekuatan ini. Nah, itu yang menjadi strategi kami, dan memang kami terus meet the people, ketemu rakyat, diskusi dengan rakyat apa menjadi kebutuhan. Contoh, saya fokus di pertanian. Saya diskusi dengan masyarakat, kebutuhan mereka, dan bagaimana produksi pertanian itu bisa meningkat. Khusus Sumba ini kan sebenarnya cuma 3 hal yang perlu dibangun secara baik. Yang pertama itu bagaimana pertanian Sumba ini bisa memberikan efek domino terhadap peningkatan kesehatan rakyat. Kebutuhan mereka itu sebenarnya pengolahan lahan yang sistematis, air bersih, lalu pupuk yang memberikan dampak terhadap produksi pertanian. Yang kedua, peternakan. Ini harus ada breeding center di Sumba ini, sebagai Sumba ini kan pusat kebudayaannya itu karena ternak. Kalau tidak ada disembelih, itu budaya Sumba sudah hilang. Jadi breeding center itu harus perlu dibangun. Yang terakhir, laut, perikanan. Perikanan ini nggak ada bicara perbatasan laut, Pak. Oh, ini area saya, jangan digarap, ya kan? Nggak ada perselisihan di laut, Pak. Anda punya perahu, Anda punya alat tangkap, silakan Anda menangkap sepuas-puasnya untuk kepentingan rakyat. Nah, ini mestinya diintervensi, dan tugas nanti saya ketika terpilih DPR RI, 3 hal ini yang saya akan fokus.
Dari mana dana itu? Sebelum dana pemerintah masuk, dari dana reses saya. Dana reses saya ini saya akan maksimalkan bersama para kader dan stakeholder untuk memperkuat 3 hal ini. Contoh, lahan kosong yang ada di Sumba ini saya akan kerjasama dengan pemilik lahan. Anda 30%, saya 70%. Saya olah lahan, semua Anda tinggal terima jadi. Dana ini bukan untuk saya yang 70%. Ada dana sosial untuk adik kita yang kuliah, ini dipakai sini. Jadi itu contoh bagaimana membangun sinergitas. Belum lagi umpamanya kita lobby dengan pihak-pihak eksekutif untuk melakukan bantuan. Tapi dana desa itu dana makanya Mustab Sesumba ini itu memperkuat struktur dan itu jaringan-jaringan sampai sehingga pesan kami sebagai kader kepada seluruh masyarakat, ayo Demokrat pernah berkuasa 10 tahun, banyak program rakyat SBY yang sudah dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat. Itu kami ingin berbuat lagi. Ya, itu kan strategi yang dibangun oleh Partai Demokrat. Ya. Lalu kira-kira kepada para caleg-caleg nanti apa yang harus diberikan pada mereka, persiapan apa? Oke. Yang pertama, caleg-caleg ini harus mengerti peta politik wilayah. Itu jumlah pemilih, bagaimana pemilih sebelumnya, siapa yang itu, lalu silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan harus dibuat. Yang kedua, kita memang membangun sinergitas para caleg ini, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kita sinergis, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi contoh untuk kegiatan sosial kita bersama-sama bangun kegiatan sosial. Lalu soal dana saksi, kita akan backup semua para calon untuk mereka bisa menjaga suara di masing-masing dapil. Dan yang ketiga, dia harus punya modal. Tidak hanya modal semangat, tapi dia juga punya modal sosial. Bagaimana mengukur? Kita bisa petakan siapa dia. Dan terakhir, dia harus punya hepeng. Uang ini relatif. Tetapi 3 ini harus kombinasi. Tidak bisa hanya sebagai tokoh, ya toh? Lalu atau ada caleg yang kita lihat tukang bawa utang, kami coret. Kan bisa tahu Pak, ini kalau caleg tukang bawa utang ini gimana kan? Jadi kita nanti identifikasi betul. Jadi modal sosial ini kapital ini ya relatif, tapi kombinasi ini ya untuk kita mengenangkan pembangunan istimewa. Target kami SPD 5 kursi, provinsi 2 kursi, pusat Putra Sumba saya diajukan untuk bisa mewakili Sumba untuk negara ini. Target kita suara untuk seluruh Sumba itu 70.000 anggota kabupaten. Tadi Pak Gustaf ada menyinggung tentang kader-kader. Macam saya dengar ada menyinggung tentang ada kader Yudas. Kira-kira itu pikiran dari Pak Yudas. Ya. Yudas itu kan orang yang keluar dari kebersamaan, ya toh? Makan bersama, ya toh? Bersama-sama berjuang, kan begitu. Lalu tiba-tiba dia berkhianat. Jadi bagi kami itu Yudas. Yang kedua, saya bilang tadi, ya kalau udah setia, ya sampai mati.
kita berteman, kita kubik, ya sampai selesai itu saling menyokong. Lu enaknya, kita pahitnya, itu berarti dia Yudasnya, kan? Kita korbasnya kan gitu. Jadi para kader jangan menjadi Yudas. Kalau Anda buat komitmen dengan siapapun, Anda harus komit. Karena Anda boleh lewat dari dunia ini, tapi di atas Tuhan sudah mencatat. Jadi politik yang benar-benar beradab. Karena dia udah berkeringat untuk Anda, dia sudah mencurahkan seluruh tenaga untuk Anda. Anda harus balas itu juga dengan keringat, bahkan juga dengan darah. Apakah isu itu sudah mau menghancurkan atau kira-kira bagaimana? Apa itu? Tadi isu yang Yudas itu. Ya artinya Yudas kan sangat simpel. Ya. Dia menghancurkan seseorang. Politik Yudas ini kami Demokrat, kami akan hindari. Dan kita lawan itu. Dan ketika mereka Yudasin kita tidak mau balas. Biarlah itu menjadi identitas. Ya.